Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban wahai generasi emas Indonesia bersama Umi Nurul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini Umi akan berkisah dengan judul Menyesal. Iya anakku, simak kisah selengkapnya. Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat Rasul lainnya. Ada suatu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah, ia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh para sahabat, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Sya'ban selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah mendapati bahwa Sya'ban tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tidak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Apakah ada yang melihat sahabat Sya'ban? Biasanya dia selalu siap menantiku terlebih dahulu. Rasulullah bertanya. Kami tidak melihatnya ya Rasulullah, jawab para sahabat. Waktu yang ditunggu, Sya'ban belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Apa ada kabar tentang Sya'ban? Apakah di antara kalian ada yang tahu rumahnya? Rasulullah kembali bertanya. Kali ini seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup jauh ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdal untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdal untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, ya Rasulullah, beliau telah meninggal tadi pagi ya Rasul. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah,
Satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya, kata Rasulullah. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya." "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya, ia berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" Lalu Nabi menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakaratul maut. Nabi pun melantunkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Qaf ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus berada di dalam dan yang jelek atau butut di luar. Pikirnya, jika kena debu sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar.
Sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga. Sebagai balasan memakaikan baju bututnya, baju jeleknya kepada orang tersebut. Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju jelek, jika dengan baju butut saja bisa mendapatkan pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan yang lebih besar lagi jika seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat ia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberikan sedikit roti karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besar. Demikian pula, segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian, mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban dengan surga yang indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa ia tidak optimal. Anakku, kematian akan datang pada waktunya. Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Seringkali kita mendengar ungkapan hadis, sholat isya berjamaah pahalanya sama dengan sholat separuh malam. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun anakku, lihatlah masjid yang berada di sekitar kita. Masjid masih saja lengang, seolah kita tidak percaya kepada janji Allah. Anakku, sudahkah kita siap menghadapi apa yang akan pasti kita hadapi, yaitu sakaratul maut atau kematian? Apakah kita masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti akan kita tinggalkan? Anakku, kisah Sya'ban telah memberikan pembelajaran bagi kita. Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa tidak optimal
dalam mensedekahkan waktu dan hartanya di jalan Allah. Anakku, betapa besarnya ganjaran sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan subuh. Bahkan seandainya bisa dibayangkan besarnya ganjaran sholat subuh dan isya berjamaah, pasti kita akan berbondong-bondong datang ke masjid menjalankannya. Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Mari anakku, mari bersama kita menyalakan semangat bersedekah dan sholat berjamaah. Semoga niat langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anakku, demikian tadi Umi telah berkisah tentang sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu menyesal. Terima kasih, semoga kita, Umi, anakku semua dapat mengambil hikmah pembelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Terima kasih kisah bersama Umi Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.